panas, 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 panas. Pasang. Cuma ini agak terlalu ribet. Kita coba pilih yang bench mode. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus cari yang susah? Nah, Mercedes nyala. Starter. Oke, nah. Sekarang sudah aktif. Halo rekan-rekan Bingal Naik Kelas, kali ini kita dapat kasus baru dari mobil Mercedes C200 W204 tahun 2013 yang sudah facelift, di mana ini ECM-nya rusak, kemudian sama bengkel customer kita atau rekanan kita itu diganti dengan ECM baru, tapi second hand, dan oleh klien kita sudah disinkronkan immobilizer-nya. Jadi mobilnya sudah bisa nyala, cuma ada satu data atau ada data yang masih belum sinkron dibandingkan dengan ECU originalnya. Nanti akan kita lihat di mana sih yang nggak sinkronnya dan apa efeknya. Coba ya, ini saya starter dulu. Oke, kita coba starter dulu. Nah, gejalanya adalah ini mobil nyala normal. Cuma kalau kita lihat di sini, ini ada apa ya, multimedia ini tidak nyala, dan ini sudah menggunakan teknologi blue efficiency, di mana harusnya kalau kita lagi lampu merah dan berhenti, itu mesin akan otomatis mati sendiri, dan ketika kita lepas rem atau injak gas, dia mesinnya nyala lagi, dan itu fiturnya juga tidak aktif. Dan kita coba lakukan proses cloning. Kita ambil data dari ECU yang lama yang rusak. Mudah-mudahan kita masih bisa ambil datanya. Kemudian kita kopikan dengan ECU baru yang second hand. Dan gimana prosesnya, saya akan tunjukkan step by stepnya. Ikuti terus video kali ini. Nah, ini kalau rekan-rekan bisa lihat, ini ECU lamanya yang rusak. Dan ini kita sudah ganti dengan ECU baru yang copotan dan sudah disinkron IMO-nya. Cuma emang masih ada beberapa data yang kayaknya nggak sinkron antara ECU lama dengan ECU baru. Nanti kita akan coba cek. Sekarang kita ambil semuanya dan kita proses cloning. Sampai yang ini dicopot dulu. panas, 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 panas. Yuk, kita bawa ke atas. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah di ruang kerja saya. Di sini kita sudah ada ECU yang lama, yang rusak, dan ini ECU baru yang copotan. Nah, kita langsung aja gimana step by stepnya untuk melakukan proses cloning. Dan kenapa saya memilih untuk lakukan proses cloning, nanti akan saya perlihatkan satu alasan terbesarnya. Oke. Nah, di sini kita pilih dulu application listnya untuk cek bagaimana koneksi yang harus kita lakukan. Oke, karena kita sudah tahu tipe ECU-nya, jadi saya langsung searching berdasarkan tipe ECU-nya. Dia menggunakan ECU Continental SIM 271DE. Nah, ini C-Class C200, kita pilih ini. Di sini kita bisa lihat ada dua koneksi, open mode artinya kita harus bongkar. Kita bisa lihat contohnya. Oke, nah ini cara bongkarnya. Kita juga harus read password terlebih dahulu, koneksi pin out-nya, kemudian kita harus bongkar covernya. Oke, dan melakukan beberapa jumperan, termasuk bootnya kita harus pasang. Cuma ini agak terlalu ribet, kita coba pilih yang bench mode. Kalau ada yang lebih mudah, kenapa harus cari yang susah? Betul nggak? Nah, ini cara yang kedua adalah bench mode. Kita hanya konekin ini aja. Kita butuh power supply 12 volt. Nah,
dan kita menggunakan koneksi atau plugin 15790. Oke, kita akan copy dua-duanya, baik yang ECU lama yang rusak, mudah-mudahan masih berhasil, kita ambil datanya, dan ECU yang baru. ECU yang lama dulu ya. Kita konekin pin outnya. Ini nggak terlalu banyak sih pinnya, cuma tetap harus hati-hati jangan sampai kita salah colok. Kita double check lagi, can high, can low, 12 volt, ground. Oke. Ini koneksinya. Kemudian langkahnya, sekarang kita buka software Trust Data. Tadi kita bisa dilihat di sini kita pakai plugin nomor berapa nih? 1590 ya. 1590. Saya deketin lagi aja. Kita pilih plugin, kita pilih di sini 1590. Oh, di sini kita masih belum connect. Saya double cek ini. Nah, ini udah connect. Nah, kita juga bisa lihat voltasenya sudah masuk di sini. Oke, kita coba ID dulu. Oke, mudah-mudahan lama masih bisa kita tarik datanya. Nah, di sini juga penting kita bisa lihat di sini reading dan writing protection-nya 0. Artinya ECU ini bisa di cloning. Oke, ID-nya berhasil. Kita klik ini, klik ECU. Kemudian ini juga ada beberapa data yang terisi. Ini ada chassis number-nya dari ECU yang lama. Kemudian software upgrade number, kemudian kita proses read. Nah, di sini seringkali ke rekan-rekan harus double confirm karena ketika kita lihat application list-nya clone-nya itu no, sebaiknya tetap kita double confirm apakah benar-benar ada zona atau sektor yang terproteksi dengan cara kita lakukan ID seperti itu. Nah, di ID ini loading. Ini cukup berat proses penarikannya. Nah, ini kalau ID reading dan writing protection-nya 0, artinya tetap bisa kita cloning walaupun di REST Evo itu dikatakan tidak dapat dilakukan cloning seperti itu. Ini kita bisa lihat proses readingnya sektor by sektor. Nah, oke. Ini proses readingnya sudah selesai. Kita tinggal tunggu sebentar. Kita save. Oke. Kita save. Nanti kita akan komparasi datanya. Kita masuk ke dokumen aja. Kita bikin folder baru di sini. C200 W204. C200 ori atau lama. Oke, kita sudah save. Di sini kita sudah save. Kemudian kita lakukan reading sekali lagi di ECU yang baru. Oke, ini kita udah samakan konektornya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Trust Data. Kita backup lagi datanya, kita read lagi. Sekarang data yang ECU baru. Oke, kita ulangi lagi reconnection. Yes.
walaupun tadi kita sudah ID, nanti ketika kita masuk ke proses read, dia akan tetap minta proses otomatis melakukan identifikasi lagi seperti itu. Dan di ECU yang kedua atau ECU yang baru, kita juga harus pastikan reading and writing protection-nya juga sama-sama 0. Artinya baik ECU yang lama yang rusak maupun ECU yang baru itu bisa kita tarik datanya, dan kita tarik sempurna dan kita bisa writing dengan sempurna seperti itu. Oke, di sini kita juga bisa lihat VIN number-nya beda sama tadi. Nanti kita akan compare lebih detail. Kita sekarang backup terlebih dahulu. Nah, ini untungnya di ECU yang lama pun kita masih bisa ambil data. Jadi nanti kita kita akan coba dua-duanya kita ekstrak, kemudian kita akan sebelahkan data dari kedua ECU yang lama dan ECU baru, dan kita lihat kenapa ECU yang baru walaupun sudah disinkronkan immobilizer-nya, seperti kalau di BMW ISN-nya sudah disamakan, kenapa kok masih ada beberapa fitur yang tidak aktif seperti start stop engine-nya, start stop engine atau blue efisiensinya. Kemudian tadi kita lihat multifunction atau multimedianya juga layarnya masih blank seperti itu. Oke. Nah, ini sudah selesai proses readingnya di ECU yang baru. Kita tinggal tunggu sebentar lagi. Oke, tinggal kita klik continue untuk kita lakukan save. Kita masuk di folder yang lama. Kita ganti namanya dengan ECU baru. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua file. Di sini tadi ya. Nah, kita sekarang udah punya dua file ini, ECU lama dan ECU baru. Kalau seperti ini kita agak susah untuk membedakan, maka kita harus ekstrak terlebih dahulu dua data ini. Caranya kita masuk di software Trust Data, kita pilih file list, kemudian kita pilih yang dokumen. Nah ini, nah kita ekstrak dua-duanya. Nah ini yang lama kita ekstrak terlebih dahulu. Kita export all files. Oke, dan yang baru kita ekstrak juga all file juga. Oke, nah ini sudah kita ekstrak dari file originalnya, itu kayak dikompres dalam satu format .dim. Setelah diekstrak dia akan menjadi .dtf, .2ep dan mpc. Kemudian ada teks dokumen, yang lama pun juga gitu. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita komparasi. Oke. Nah, ini ECU yang lama. Di sini kita lihat protection zone-nya juga 0. Di double konfirmasi lagi bahwa tidak ada proteksi. Jadi kita bisa cloning. Di ECU lama hardware-nya dengan ECU baru sama, tidak ada perbedaan. Software number-nya itu tidak ada perbedaan. Nah, ini di sini software upgrade number. Ini software upgrade number itu lebih ke fitur-fitur 2719027. Terus nah, di sini beda. Nih, di 4 digit terakhir versi upgrade numbernya beda. Yang lama itu 35706, sedangkan yang baru 22600. Sasis numbernya pun yang lama dan yang baru masih beda. Karena ini masih ke mobil yang lama. Nah, ini menjelaskan kenapa walaupun kita sudah sinkronkan immobilizer-nya, ada beberapa fitur dari mobil Mercy ini yang tidak bisa muncul atau tidak aktif.
karena software upgrade number-nya di sini ada perbedaan seperti itu. Istilahnya kalau OS-nya itu misalnya ini Windows 10-nya sama-sama Windows 10, tapi dia ada updatean-updatean kecil yang tidak sama seperti itu. Nah, solusinya gimana? Kita akan coba untuk langsung cloning aja. Jadi data ECU lama, kebetulan ECU lamanya kita bisa ambil dengan baik. Kita langsung pindahkan ke ECU baru. Nanti kita lihat apa hasilnya. Oke, kita langsung aja masukkan data ECU baru. Oke, ini masih terkonek dengan ECU yang baru. Kita klik write. Tinggal di sini kita pilih aja data ECU yang lama. Nah, oke. Sekarang kita lagi proses memasukkan data ECU lama ke ECU yang baru. Nah, sebelum masukkan dia akan melakukan ECU identifikasi kembali untuk memastikan bahwa plugin dan koneksi yang kita lakukan ini sudah sempurna seperti itu. Oke, identifikasi ECU lama. Oke, checksum tidak akan dilakukan. Kita klik continue. Di sini chassis numbernya 555. Ini ECU yang dari second hand atau dari copotan. Kita akan gantikan semuanya. Oke, file transfer, rating. Di sini kita bisa lihat dia akan delete per sektor, kemudian dia baru writing. Jadi delete dan writing itu dilakukan secara bergantian. Di sini juga kita bisa lihat progresnya. Yang merah ini writing, yang biru ini verifikasi, seperti itu. Oke, kemudian kita proses tadi MPC, sekarang EEPROM. Oke, ini writing sudah selesai. Kita tunggu waktu sebentar untuk proses logging. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Sekarang kita bisa cabut. Oke, ini ECU-nya kita langsung coba aja ke mobil. Kita lihat hasilnya gimana. Oke, kita tes untuk pertama kalinya. Mobil nyala, tadi kan nggak bisa nyala ininya, di fungsinya. Oke, kita starter. Nah, Mercedes nyala, starter. Oke, nah, sekarang sudah aktif. Dan kalau sudah kayak gini, kita mau tes jalan pun nanti otomatis start-stop engine-nya akan sudah aktif juga. Dan dari sini kita belajar bahwa walaupun software number-nya sama, tapi kalau software upgrade number-nya berbeda, itu bisa berpengaruh terhadap fitur-fitur bawaan mobil yang mungkin tidak akan aktif seperti itu. Karena kita, apalagi kasusnya ini menggunakan ECU copotan, di mana di negara asalnya mungkin opsionalnya beda dengan negara kita, atau mungkin regulasi emisinya juga berbeda seperti itu. Jadi sebaiknya jika rekan-rekan melakukan proses penggantian ECU copotan, itu sebaiknya dikembalikan ke software bawaan dan versi yang sesuai dengan mobil originalnya lah, seperti itu. Mungkin sekian tutorial kali ini. Jika rekan-rekan suka dengan video-video seperti ini, boleh di like atau di komen, atau rekan-rekan kalau mau request juga boleh, dan di share ke teman-teman bengkel lainnya. Bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel profesional, bengkel naik kelas, MediaTek teknologinya.